Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilancarkan segala aktivitasnya ya. Kali ini kita akan memasuki materi ilmu pengetahuan alam bab 4. Judulnya adalah listrik. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Sebelum kita membahas mengenai listrik, terlebih dahulu kalian harus memahami definisi dari listrik itu sendiri. Listrik adalah salah satu bentuk energi. Listrik dapat kita nikmati di rumah, di sekolah, atau di tempat umum karena listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel. Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik. Nah, untuk memahami arus listrik, kalian kemarin sudah mengerjakan tugas proyek membuat rangkaian listrik. Dalam tugas tersebut terdapat baterai. Nah, baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik mengalir melalui penghantar dari kutub positif ke kutub negatif sehingga mengakibatkan lampu menyala. Arus listrik dapat mengalir apabila di antara kedua kutub tersebut terdapat perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi, sedangkan kutub negatif merupakan daerah potensial rendah. Jadi, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui penghantar. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat kalian temukan di rumah, sekolah, atau tempat-tempat umum. Kemudian, rangkaian listrik yang akan kita bahas dalam materi ini adalah rangkaian listrik sederhana. Sebelum kita membahas rangkaian listrik, sebaiknya kita pelajari komponen dari listrik. Nah, komponen dari listrik terdiri dari baterai, kemudian saklar, selanjutnya adalah lampu dan juga kabel ya. Kalian sudah membuat tugas proyeknya. Mudah-mudahan kalian sudah paham bagaimana cara kerja listrik. Nah, kemudian kita akan membahas terjadinya gejala listrik. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian. Setelah kita belajar arus dan energi listrik yang terjadi pada rangkaian listrik sederhana, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana arus atau energi listrik tersebut dihasilkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari tentang atom, muatan atom, dan pembentukan arus listrik. Di awal-awal yang akan kita bahas adalah mengenai atom. Apa itu atom? Atom merupakan inti atom yang terdiri dari inti atom atau proton dan neutron dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, dan neutron tidak bermuatan listrik. Susunan atom secara sederhana tampak pada gambar berikut ini. Kemudian, semula benda bermuatan netral, artinya jumlah proton dan elektron seimbang, yaitu di gambar A. Namun, adanya perpindahan elektron pada suatu benda mengakibatkan benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Benda yang kehilangan elektron akan kelebihan proton, sehingga disebut benda bermuatan positif. Adapun benda yang menerima elektron akan kelebihan elektron sehingga benda menjadi bermuatan negatif. Suatu benda dapat diberi muatan listrik melalui 3 cara, yaitu dengan cara digosok, sentuhan, dan induksi. Untuk membuktikannya, lakukanlah kegiatan pada video berikut ini.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembentukan arus listrik. Agar kalian lebih paham, kalian lihat video berikut ini ya. Nah, Ananda, masih ingatkah Ananda tentang atom? Adalah partikel terkecil dari suatu benda, di mana atom tersebut memiliki 3 partikel. Yang pertama elektron bermuatan negatif, yang kedua proton yang bermuatan positif, dan yang ketiga neutron yang tak bermuatan. Di antara ketiga partikel tersebut, elektron mengelilingi inti atom pada lintasannya, sedangkan proton terikat kuat bersama neutron membentuk inti atom yang dinamakan dengan nukleus. Jenis atom berdasarkan jumlah elektron, kita perhatikan ya, semua atom pada ketiga atom di samping ini memiliki jumlah muatan 0. Dan ini dibuktikan dengan jumlah partikel elektronnya sama dengan jumlah partikel proton atau jumlah muatan negatifnya sama dengan jumlah muatan positif. Namun, atom kedua mengalami pelepasan elektron dan elektron tersebut masuk ke atom ketiga. Maka pada kondisi ini atom kedua dikatakan bermuatan positif karena memiliki kekurangan elektron. Sedangkan atom ketiga dikatakan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Elektron yang terlepas dari lintasan dari sebuah atom akan menjadi elektron liar. Proses lepasnya elektron dari orbit akan menimbulkan listrik. Besar kecilnya jumlah elektron yang terlepas dan berpindah ke lintasan atom lain akan mempengaruhi besar kecilnya perubahan energi. Dan pergerakan elektron liar ini akan memunculkan arus listrik. Dengan kata lain, listrik akan muncul jika terjadi pergerakan elektron. Kita perhatikan kedua benda ini, ada benda A dan benda B. Benda A dikatakan bermuatan negatif karena kelebihan elektron dan dikatakan memiliki potensial rendah. Sedangkan benda B dikatakan bermuatan positif karena memiliki kelebihan proton atau kekurangan elektron dan dikatakan memiliki potensial tinggi. Oleh karena itu, benda A dan B memiliki beda potensial yang disimbolkan dengan delta V. Seperti kita ketahui bahwa besi adalah sebuah konduktor, bahwa konduktor bisa menghantarkan arus listrik. Hal ini karena pada besi terdapat banyak elektron bebas. Dan jika besi ini kita hubungkan pada kedua benda yang memiliki perbedaan jumlah elektron dan proton atau benda yang memiliki beda potensial, maka akan terjadi aliran elektron dari benda yang memiliki kelebihan elektron kepada benda yang kekurangan elektron. Peristiwa terjadinya pergerakan elektron ini pada konduktor, maka pada arah yang berlawanan akan muncul arus listrik. Dengan demikian arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ketika elektron telah berhenti bergerak atau tidak terjadi lagi pergerakan elektron, pada saat itulah kedua benda ini memiliki beda potensial yang sama atau dengan kata lain memiliki beda potensial sama dengan 0. Hal ini ditunjukkan dengan grafik V antara benda A dan B sudah memiliki ketinggian yang sama. Sampai di sini dulu materi IPA kali ini anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.